Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat duduk bersama di tempat yang kita yakini banyak diberikan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir di malam hari ini nanti tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali semua hajatnya digabulkan oleh Allah. Semua kesulitannya diangkat oleh Allah. Semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang dilakukan di tempat terbuka, dilakukan di tempat tersembunyi, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumal qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para guru, para asatid, para orang-orang tua kami yang cukup banyak hadir di malam hari ini, baik yang berada di atas panggung, yang berada di depan kita, atau mungkin yang di bawah, yang di belakang. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah walaupun kita tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, semoga mereka semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan insya Allah mereka terus diberikan kesabaran oleh Allah untuk bisa membimbing kita agar bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang bertakwa kepada Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tentunya hadir bersama kita yaitu Al Habib Fahmi Ibn Yahya. Semoga Allah selalu berikan sehat wal afiah kepada beliau sebagai guru tetap kita, sebagai pembimbing kita. Semoga beliau selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya para habaib yang lainnya. Kemudian juga para asatid cukup banyak hadir bersama kita. Ustadz Ilham yang dari awal memimpin kita, membimbing kita untuk membaca Maulid Nabi Muhammad. Semoga beliau juga diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentunya sahibul majlis, sahibul makan, yaitu yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan, Bapak Haji Haris Purnomo. Semoga keluarga besarnya semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dibuka pintu rizkinya. Amin ya rabbal. Dan juga segenap panitia yang begitu luar biasa sampai malam ini bisa terlaksana acara ini. Semoga waktu, tenaga, materi yang dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya segenap aparatur pemerintah dan juga dari Banser dan yang lainnya, semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya berbicara,
Masih sanggup apa tidak mendengar kalimat-kalimat nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Sudah ngantuk apa belum? Ini yang kayak perempuan ngantuk ini perempuannya, nggak ada yang jawab. Sudah ngantuk? Tutup doa pulang? Oh iya benar dia mau pulang itu. Mau ditutup doa, baca sholawat, doa atau masih lanjut siap lagi belajar lagi? Janji jangan ada yang tidur ya. Ini model pemuda-pemuda yang luar biasa ini. Insya Allah selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Nah, saya tidak berpanjang lebar. Saya ingin sedikit saja menyampaikan 3 hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hadis panjang apa pendek? Kalau kepanjangan saya kurangin ini. Jadi 2. Masih kepanjangan. Saya kurangin 1. Masih kepanjangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Musibah kalau 1 masih kepanjangan juga ya. Insya Allah nggak panjang nih. 3 saja. Sebenarnya ada 6 hadis. Tapi saya ingin sampaikan 3 hadis. Hadis ini menceritakan, memberitahukan kepada kita siapa yang ingin mendapat syafaat Nabi maka lakukan 3 hadis ini. Kalau saya tanya, pengen nggak dapat syafaatnya Rasulullah? Mau nggak dapat syafaatnya Nabi? Setiap kita di yaumil qiyamah butuh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun sholat kita, sehebat apapun bacaan Quran kita, sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun sedekah kita, sehebat apapun jihad kita, sehebat apapun amal ibadah, amal soleh kita, tidak akan cukup tanpa syafaat Nabi Muhammad. Makanya tadi kita bacakan, minta kepada Allah supaya dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi tuh salawat-salawat yang kita baca, narju minka syafa'ah. Kita berharap semoga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, persaksikanlah ya Allah, sampai larut malam seperti ini kami tidak tidur. Sampai larut malam seperti ini kami terus membasahi lidah kami dengan bersolawat kepadamu ya Allah. Bersolawat kepadamu ya Rasul. Demi Allah ya Allah, ini bukan karena kami menghendaki dunia. Bukan kami ingin jabatan ya Allah. Bukan kami pengen dapat harta yang banyak ya Allah. Kami lakukan ini tidak lain bukan kecuali untuk dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya Allah, jangan kau biarkan nanti di yaumil qiyamah kecuali kami semua dapat syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita semua dapat syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita Bapak Ibu, para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimussalam, semuanya nanti di yaumil qiyamah mengharap syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi nanti di yaumil qiyamah, dalam hadis Bukhari Muslim, orang-orang akan datang waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka datang ke Nabi Adam, ya Adam isfa'lana, wahai Adam berikan syafaat kepada kami. Apakah kau tidak melihat keadaan kami? Kami sudah berjemur di padang mahsyar, hufatan uratan bukhman, dalam keadaan tidak memakai baju, telanjang bulat, bahkan tidak ada alas kaki, matahari 1 mil. Dalam keadaan berkumpul seperti ini 40 tahun, kami berat wahai Adam, tolong berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam menyerah, nafsi, tidak. Aku tidak bisa, aku telah melakukan kesalahan dan seterusnya. Mintalah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak bisa, minta kepada Nabi Ibrahim. Sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi jangankan memberi syafaat, bahkan dia mengharap, menunggu siapa yang bisa memberikan syafaat kepada Allah. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Semua manusia akan berkata, bahkan para nabinya, kepada Nabi Muhammad, isfa'lana, ya Allah berikan syafaat kepada kami wahai Nabi Muhammad. Minta kepada Allah berikan keringanan kepada kami. Rasul mengatakan, ana laha. Rasulullah lah yang berhak memberikan syafaat. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang dapat izin untuk memberikan syafaat di padang mahsyar? Habibuna Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Oleh karena itu tidak boleh kita bosan untuk terus memuji Nabi Muhammad. Tidak boleh kita jenuh untuk terus mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Karena di saat mahsyar tidak ada yang ingat kepada kita. Nabi-nabi tidak akan pernah
melihat kita. Para nabi, para rasul sampai Nabi Isa tidak akan bisa membantu kita di mahsyar. Orang tua kita tidak bisa membantu kita. Ibu bapak kita mengatakan nafsi nafsi tidak akan bisa membantu kita di padang mahsyar. Suami kita, ibu tidak bisa membantu kita di padang mahsyar. Wahai bapak, istri kita tidak bisa membantu kita nanti di padang mahsyar. Anak-anak kita tidak ada yang bisa membantu kita, bahkan mengingat kita pun tidak. Mereka hanya mengingatkan nafsi, bagaimana saya selamat, bagaimana saya menghadapi mahsyar, bagaimana saya menghadapi siratal mustaqim, bagaimana saya menerima kitab, apakah dari yamin, apakah dari kanan atau dari kiri. Tidak pernah mikirkan bagaimana istri saya, bagaimana bapak saya, bagaimana ibu saya, bagaimana suami, bagaimana anak. Nafsi nafsi illa Rasulullah, kecuali junjungan kita Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah yang di saat itu dia ingat kepada kita, dia ingat kepada umatnya. Oleh karena itu siapa yang tidak ingat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah, Rasul tidak akan ingat kepadanya. Tapi siapa yang selalu ingat dengan Nabi Muhammad, Rasulullah akan ingat nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita tidak pernah menyebut nama Rasulullah, kalau kita enggan bersalawat kepada Rasul, kalau kita malas bersalawat sama Rasul, kita khawatir nanti di yaumil qiyamah Nabi tidak ingat dengan kita. Waliyadzubillah. Semoga salawat-salawat kita dicatat oleh Allah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Semoga salawat-salawat kita yang kita baca menjadi salah satu sarana sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, oleh karena itu penting sekali bicara tentang syafaat. Saya tidak mengulas membahas tentang syafaat yang bermacam-macam karena nanti Al-Quran bisa juga memberikan syafaat. Puasa juga bisa memberikan syafaat. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Qur'anu wasyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Begitu juga di dalam hadis lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Saya tidak bicara tentang syafaat-syafaat ini. Yang paling super, yang paling hebat syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sih ya Rasulullah, wahai Nabi, kalau saya pengen dapat syafaatmu, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Tentunya itu harus ada di dalam hati setiap kita. Setiap kita muslim, muslimah di dalam hatinya harus berpikir, ya Allah, kita semua nanti butuh syafaatnya Rasul. Jujur, kalau hanya mengandalkan sholat berat. Anda, kita semua mau masuk surga hanya mengandalkan sholat, rasa-rasanya apa? Berat. Karena Nabi pernah bilang begini, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Siapa orang Cilacap nih ya, keroyak ya, siapa orang keroyak yang sholatnya kayak Nabi? Nabi kalau sudah sholat Allahu Akbar, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Orang keroyak Allahu Akbar, yang nggak ingat jadi ingat semuanya. Betul apa tidak? Allahu Akbar, bapak-bapak, ya Allah motor kayaknya belum dikunci. Motor kuncinya ketinggalan, baru ingat dia waktu apa? Ibu-ibu Allahu Akbar, ya Allah kompor belum mati. Masakan masih, wah ingat semuanya. Ada kalau orang keroyak ini enggak, itu cerita orang luar keroyak. Tapi kalau orang keroyak sekali sholat khusyuk, saking khusyuknya sampai lupa rokaat. Rokaat kedua apa rokaat ketiga nih, Allah khusyuknya kelebihan itu, bah. Itu bukan khusyuk saat ya, itu khusyuknya kelewatan itu. Ini masya Allah, mau nggak masuk surga, mau mendapatkan darajah, mau mendapatkan derajat tinggi dalam surga lewat sholat yang kayak begitu. Rasa-rasanya malu kita mau mengajukan sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mau nggak sat, saya ingin masuk surga derajat tinggi, surga Firdaus bersama Nabi. Lewat bagaimana? Lewat dikir-dikir saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdiri, tidak pernah duduk, tidak pernah berbaring kecuali dikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Rasulullah duduk dikir. Abdullah bin Umar pernah menghitung istighfarnya Nabi. Nabi itu kalau duduk istighfar
tidak akan pernah bangun dari tempat duduknya kecuali 100 kali istighfar. Kalau sudah berdiri Nabi Muhammad tidak akan pernah duduk kecuali sudah istighfar 100 kali. Tidak bergerak beralih dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan lain kecuali istighfar 100. Kita 70 kali per hari aja kadang lewat, kecuali kesandung baru istighfar. Astagfirullah, baru gitu doang, selebihnya gak ada istighfarnya. Padahal Nabi bilang walladzi nafsu Muhammadin biyadih inni la astaghfirullah fil yaum sab'in wa fil riwayah mi'a marrah. Subhanallah. Makanya Nabi ada orang kroyak yang dikirnya kayak Rasul. Rasul Pak, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Waktu aku duduk dengan Rasulullah berzikir, kemudian Rasulullah merem matanya. Akhirnya Aisyah negur, ya Rasulullah engkau tertidur, engkau merem ya Rasul. Rasulullah jawab dalam keadaan tidur. Apa kata Rasul? Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Aisyah, mataku memang terpejam tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur berzikir kepada Allah. Tidurnya berzikir Nabi Muhammad. Orang kroya zikirnya tidur. Hampir sama kayak Nabi ya. Nabi tidurnya berzikir, orang kroya zikirnya wah kebangetan, hampir sama. Pakai hadroh sekencang ini, gedebuk-gedebuk masih tidur nyenyak nih. Ada yang tidur tadi. Kurang kencang kali hadrohnya. Subhanallah. Memang nggak bisa Pak. Nggak bisa Bu, kita ngarepin masuk surga derajat tinggi bersama Nabi lewat zikir kita. Karena nggak bisa kita seperti Rasul. Atau Ustadz, Beb, saya insya Allah pengen masuk surga mengandalkan sodakoh saya. Saya sudah mengeluarkan miliaran. Miliar apa? Apa nih miliarnya? Ratusan juta, miliaran. Atau pakai T sekarang demennya T. Karena di TV T mulu sekarang apa? Triliun. Wah, tahu pernah lihat 2 triliun Pak? Kalau duit itu ratusan ribu mungkin semajelis kita kali itu ya. Penuh. Sedekah itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bersedekah seperti sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Oh Nabi Muhammad kalau bersedekah. Pernah selesai perang Taif. Rasul dapat ghanimah banyak. Jatah Nabi dapat ghanimah. Sewadi, lembah, semuanya kambing. Kambing itu ada mungkin bukannya ribuan, puluhan ribu punya Nabi Muhammad. Habis perang Taif, jatah dari ghanimah. Tiba-tiba ada satu orang, ya Rasulullah, Anda kan ini orang kafir nih. Ya Rasul, Anda kan banyak kambing itu puluhan ribu. Boleh nggak ya Rasul, saya minta beberapa ekor kambing atau 1 ekor kambing saja milik kamu. Rasulullah nanya, demen kambing kata Rasul, demen. Ambil semuanya untuk kamu. Sewadi itu, selembah, ambil semuanya. Orang itu bingung, ya Rasul, jangan ngejek ya Rasul. Katanya engkau Nabi, kok ngeledekin saya sih? Loh, saya nggak ngeledek, untukmu semua. Bener diambil, selembah kambing disedekain untuk orang itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedekah 1 ekor kambing 10 tahun masih ingat. Dia itu saya kasih dulu 1 ekor kambing. Wah 10 tahun masih apa? Itu orang sono Pak. Orang sini mah nggak ada. Orang sini mah sedekah sekarang besok lupa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang nenek tua. Bawa 1 bungkusan kis. 1 plastik, 1 bungkusan. Ngasih ke Rasul. Rasulullah buka kue gorengan, kue biasa, dibuka sama Nabi, dimakan. Rasulullah tersenyum, terima kasih kepada si nenek. Si nenek girang lihat Rasulullah makan makanan yang dia bawa. Ketika dia mau pulang, si nenek, "Nek, jangan pulang dulu." Rasulullah tiba-tiba tangannya ke belakang, itu bungkusan dimasukin, dikasih sesuatu, dikasih lagi sama si nenek. Nenek pulang bawa itu bungkusan, pas dibuka dananir. Dinar Pak, uang emas kepingan segepok itu. Apa segepok ini apa bahasa sini? Segepok. Sekepel, kopel begini, beda ini Pak. Ngambil begini apa nih? Penuh uang dinar emas. Kata si nenek, ya Allah Rasulullah sedekah nggak pakai lihat Pak. Ngambil langsung taruh masuk berikan.
Modelnya sama kayak orang keroyak. Kalau ada tromol lewat, ambil dompet, nggak pakai ngeliat, langsung ngambil, masukin semuanya. Betul apa tidak? Kalau ada lewat tromol, dompet keluar, langsung dicomot kan, nggak pakai dilihat kan? Apa diginiin dulu? Merah lewat, biru lewat, apa lagi? Lewat, putih nongol Pak. Berapa itu? Abu-abu itu ya? Keluar itu. Dipilih, Rasul nggak pakai milih, comot. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ternyata kita nggak mungkin mau masuk surga derajat tinggi bersama Nabi lewat sodakoh kita. Berat. Lalu lewat apa? Maka tentunya semua amal-amal puasa Sat. Puasa Ramadan. Rasulullah kalau sudah puasa, amalannya tidak ada lain dzikir. Kalau tidak dzikir, qiraatul Quran. Kalau tidak qiraatul Quran, qiyamul lail. Sampai 24 jam Rasulullah SAW tidurnya sedikit. Kita Masya Allah, habis puasa pipinya gemuk-gemuk, matanya besar. Kenapa? Pakai dalil naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, tidur mulu, ibadah mulu puasanya. Pak nggak keluar-keluar Pak Ramadan? Iya saat habis ibadah. Habis ibadah melulu. Kebanyakan apa? Tidurnya, zikirnya. Sekali nggak zikir, sekali tidak tidur bengong. Baca Quran sekali puyeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru halaman pertama, lihat halaman kedua. Ya udah mau habis deh. Baru baca berapa? Alif lam mim dzalikal kitab. Ainnya jauh nih. Dilihat cari ainnya udah mau berhenti tuh biasanya begitu tuh. Baca Quran dibuka lembaran selanjutnya biasa mau berhenti seperti itu. Rasul, oh jangan Rasul, sahabat Pak. Utsman ibn Affan radhiyallahu an contohnya. Kata Utsman, kami para sahabat kalau sudah baca Quran tidak bisa berhenti. Kami kalau sudah baca a'udzubillahi minasyaitonir alif lam mim enggak bisa berhenti. Subhanallah, oleh karena itu Utsman ibn Affan pernah satu salat qiyamul lail mengkhatamkan satu Quran. Satu Quran khatam dalam satu berdiri. Kenapa? Saya mau berhenti nggak bisa. Baca Quran sahabat kalau sudah baca nggak bisa berhenti. Kita mau mulai susah. Mau mulai baca Quran susah. Sekali mulai nguap lulu. Pas sedekah seger. Giliran mau baca nguap lulu. Itu banyak nggak tahu itu dari mana itu apa. Subhanallah, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah Anda mengandalkan sholatnya. Jangan pernah kita mengandalkan sedekah kita. Jangan pernah kita mengandalkan puasa kita. Jangan pernah kita bersedekah mengandalkan sedekah kita bisa masuk ke dalam surga dengan derajat yang tinggi. Silakan amal semampu kita. Silakan puasa sebaik-baiknya. Silakan berusaha khusyuk di dalam sholat. Silakan sebanyak-banyaknya bersedekah. Silakan sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Tapi jangan lupa cari amalan yang bisa mendatangkan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaat inilah kita akan terangkat dan tertolong nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu di malam hari ini saya ingin bacakan secara singkat amalan yang bisa mendatangkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kan baru pertama di sini. Jadi saya kagak tahu jam berapa tutupnya. Beb, jam berapa ya? Jam 11. Oh itu panitia apa bukan yang ngomong panitia 11? Bukan panitia. Jam 11 ya? Tayyib. Jam 10. Jam 1. Setengah 11. Tayyib kalau begitu setengah 11 kita ngebut. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Rasulullah, sebut secara singkat apa amalan yang bisa mendatangkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama kata Rasulullah, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah, sahabatnya sahabat Rasul yang meninggal tahun 59 atau 60 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 5.379 hadis. Salah satu hadisnya Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ini orang datang ke Rasul, ya Rasulullah. Dia bilang apa? Man as'adun nas, siapa orang yang paling gembira dengan mendapatkan syafaatmu nanti di yaumil qiyamah. Lihat
siapa orang yang paling gembira dengan dapat syafaat Rasul di yaumil qiyamah. Karena orang yang paling gembira nanti di hari kiamat yang dapat apa? Syafaat. Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. Rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasul, orang yang paling gembira yang bakal dapat syafaatku nanti di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, secara ikhlas dari hatinya. Maksudnya apa? Yang mengucapkan la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada patut yang dimintai permintaan hajat kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Orang yang menjaga tauhidnya rapi, bagus, dia bakal dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus menjaga syafaat atau mendapatkan syafaat ini. Yang pertama harus menjaga tauhid kita. Jaga tauhid kita, awas jangan dikotori. Ustaz, bagaimana kalau saya nyimpan keris? Boleh. Keris boleh gak disimpan? Boleh. Habib banyak keris Bebe? Boleh. Yang nggak boleh keris diyakini mendatangkan manfaat dan ini keris Sat. Kalau saya mandiin di Jumat apa? Kliwon, rizki terbuka, sumpek hilang, wah hajat dikabulkan. Tapi kalau saya lupa mandiin, puyeng Sat. Nah yang model begini, jangan. Silahkan punya keris tapi jangan diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Cincin silahkan, tapi jangan diyakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita, bisa mendatangkan hajat kita kecuali Allah. Ini harus kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tauhid jaga, tauhid jaga. Karena kata Rasul, tauhidnya bagus pasti dapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar pernah mendengar Umar ibn Khattab waktu berada di depan Hajarul Aswad. Umar bin Khattab bilang apa? Wallahi inni la'alamu innaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula ma ra'aitu Rasulullah yugabbilu kama qabbaltu. Batu, kata Umar bin Khattab, saya tahu engkau adalah Hajarul Aswad, batu dari surga. Tapi aku tahu la yadurru wa la yanfa, engkau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat engkau dicium oleh Rasulullah, ma qabbaltu, aku tidak akan menciummu wahai batu. Batu dari surga tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Bukan berarti mencium Hajar Aswad nggak manfaat. Rasul bilang siapa yang mencium Hajar Aswad dosanya akan diampuni oleh Allah. Berarti yang ngampunin dosa siapa? Allah, bukan batunya. Begitulah kita. Oleh karena itu sekali lagi hadirin dan hadirat, insya Allah dengan keberkahan salawat kita, dengan keberkahan majelis kita, Allah jaga tauhid kita semuanya sampai akhir kita hidup di dunia ini, sehingga nanti di yaumil qiyamah dapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As meninggal tahun 65 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 700 hadis. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn al-As? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya wahidah sallallahu biha alaihi asyra thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilah yaumal qiyamah la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Hadis yang sangat panjang. Kata Rasul, apabila kalian mendengar suara adzan, jawab itu suara adzan. Setelah itu bersolawatlah kalian kepadaku sekali. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah berikan 10 rahmat kepada dia. Dan mintalah syafaat dengan membaca Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wa salatil ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wa ba'athu maqaman mahmud alladzi wa'atta. Siapa yang menjawab adzan lalu bersolawat lalu baca doa itu, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, ay wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah, pasti dapat syafaat dari Nabi Muhammad
Oleh karena itu setelah majelis ini, setelah bubar di tempat ini, dengar adzan, jangan ngobrol dulu, jawab adzan. Setelah selesai, la ilaha illallah, teruskan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadi. Kalau tiap hari kita dengar adzan 5 kali, baca doa itu 5 kali, yakin kalau meninggal dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dapat adzan jawab terus setelah sholat kagak, gimana kira-kira? Jawab adzan tapi sholat enggak. Kang bohong tuh orang tuh. Kalau bahasa kita kayak apa itu yang nyuruh naik angkot, ayo Jakarta, Jakarta, orang pada naik dia tetap di terminal, apa itu namanya itu? Jangan kayak begitu, jangan jawab doang tapi nggak sholat. Tentunya sholat 5 waktu. Yang terakhir sebagai penutup, hadis yang sangat pendek diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tapi dalam kitabnya Adabul Mufrad, dari Abu Darda. Abu Darda meninggal tahun 32 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 179 hadis. Salah satu hadisnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya hina yusbihu asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Allah, luar biasa, sangat ringan Bapak Ibu. Ini adalah ijazah langsung dari Nabi Muhammad. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku, hina yusbihu asyra, saat di waktu pagi 10, wa hina yumsi asyra, di waktu sore 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kira-kira berapa menit? Yuk kita baca bareng-bareng nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo baca lagi 5 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa menit? Semenit atau 2 menit. Setiap pagi, setiap sore, adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Dia bakal bertemu dengan syafaatku di yaumil qiyamah. Semoga kita semua dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil malaikati ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la man adara fikra min dari ali ashabi Muhammadiyatu kuda. Tawajjahatullah mutawassilin bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yazina fihil mashkura wa fil nafhil ma'muda wa yadwa lil amali wal amali maqbula wa tawajuhi bi tawajuhat khalisatin wa silatil mansura. Allahumma ya man ilayka tawajjahu al amalu fatadhafira wa ala babi jadidharu fatatuhatu rihalu فتشاه منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأسراب الوسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مزود عين أمانتك وحافظ سرك وحامل ريات دعواتك الشاملة على بك الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأخيار في كل مواد بالمواد قرب ومدهر قاثم عند ذلك في عبادك والزاكي كرسي رسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأصرف نسكلين الأبديك المحبوب الخالص المنصوص منك بعجال خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحلظ حضرة ترابه بأحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسراب المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجامع رعايتك.
وهذه وقايتك وأن بلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب قيات أعمالنا وتتقبل منا ما ظهرنا من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبضرائق ذباه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأفديك من الحافظين اللهم إننا عن في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا برسولك وما جاء من الدين وتواجهنا به إليك المستسفين أن تقابل المذنب من بالغفران والمحسئ بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجم نصار هذا الحبيب ووضره وولده وظاهره وما بركاته وسراب بجهات أولادنا وأهل قدرينا وجميع المسلمين والمؤمنين بجميع الجهات وعدم ريات الكوين بجميع الأوطار المنصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنى وسورة واغفر اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضلين والظالمين وابسط جلال حقيب جميع النوايا والأقدار وادهم بتعين من عندك ونصر على المعاهدين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحزم من جميع البلايا وبحرز مكي من جنوب الخطايا وعظمنا بأعمال بدعاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفعنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لألزام أرواح والقلوب ولعلي وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين وبشر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا الأراضي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يسمع فضلا وجودا منا ألا باكتساب منا بالمصطفى الرسول يرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله